سبيل الدموع سبيل مريح. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, ada 10 kelompok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan maghfirah, artinya ampunan, plus mendapatkan pahala yang besar. Nah, di antara 10 kelompok itu salah satunya adalah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yaitu orang-orang yang bersedekah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah. Lah, sedekah ini ada 2. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah sunnah banyak macamnya. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, sedekah sunnah. Pahalanya juga sangat luar biasa besarnya. Karena orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa kan Rasulullah bersabda, man fatara fihi shaiman. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu maghfiratan lidunubi. Itu 1. Orang itu akan dia ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratan lidunubi. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa itqa raqabati minan nar. Mereka akan dibebaskan dari azab api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mislu ajrih. Dan mereka akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa sedikit pun pahalanya tidak akan dikurangi pahalanya. Ini sedekah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahalanya luar biasa. 1, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, dibebaskan dari azab api neraka. Yang ketiga, dia ini akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa sedikit pun tidak akan dikurangi pahala puasanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laisan najitu manufattirus shaim. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki makanan yang bisa aku berikan kepada orang yang berbuka puasa. Dijawab oleh Nabi, yu'tillahu hadzal sawab. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Walau ala tamrotin. Walaupun cuma 1 biji kurma. Walaupun cuma 1 biji kurma. Jadi kalau melihat daripada hadis ini, Bapak Ibu, sedekah tidak harus nunggu kaya. Walaupun cuma 1 biji kurma kok. Jadi kalau bahasa kita, walaupun cuma 1 potong pisang goreng. Atau mungkin kue apalah pokoknya. Atau berbentuk ongol-ongol apalah namanya. Pokoknya ongol-ongol apalah itu. Walaupun cuma 1 biji, akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Ini. Ausar batimain, walaupun cuma seteguk air putih. Itu sedekah sunnah. Menyingkirkan duri dari tengah jalan, sedekah. Menyingkirkan duri dari tengah jalan, sedekah. Bahkan senyum kepada saudara kita, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Loh, senyummu terhadap saudaramu sedekah. Jadi sedekah sunnah itu banyak macamnya. Tidak terikat oleh jumlah. Tidak ditentukan jenisnya. Juga tidak tentukan waktunya, kapan saja, apa saja yang kita berikan kepada saudara kita punya nilai sedekah. Sedekah itu banyak macamnya. Lah yang kedua, sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat ada 2.
Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah yang berkenaan, yang berkaitan dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Karena puasa ini pada dasarnya kan tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan lapar, haus, tidak. Tetapi ditekankan supaya puasanya, mulut kita pun juga supaya puasa dari omongan-omongan yang kurang baik. Telinga kita, pandangan kita disuruh menjaga daripada pandangan-pandangan yang kurang layak, kurang bagus. Tetapi kenyataannya kan faktanya kita sebagai manusia di sana sini banyak hilaf, di sana sini banyak keliru. Kadang-kadang omongan yang kadang-kadang tanpa disangka-sangka keluar muncul, yang munculnya itu omongan yang menyakitin kawan. Muncul ngomongin saudara kita, tetangga kita loh. Maka untuk mensucikan daripada ibadah puasa kita sempurnakan, kita sucikan dengan zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratan lis-shaimi. Zakatul fitri tuhratan lis-shaimi. Zakat fitrah itu untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan diberikan kepada orang miskin. Man adaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat Idul Fitri, zakatun makbulatun, zakatnya diterima, artinya sah. Artinya zakatnya sah. Wa man adaha qabla ba'da shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sesudah sholat Idul Fitri, sesudah sholat Idul Fitri baru kita bayar zakat, maka fahiya shadaqatun minas shadaqah, hanya bernilai sedekah sunnah, tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat fitrah kita. Makanya saya hanya mengajak dan menghimbau, mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa bayar zakat fitrah. Ini zakat fitrah. Ini. Yang bapak-bapak yang hendak pulang kampung, tolong bayar zakat fitrahnya di sini. Jangan bayar zakat di kampung. Jadi zakat fitrahnya di sini. Kita tinggal di sini. Kita bertetanggaan di sini. Hidupan sehari-hari kepada tetangga kanan kiri ya kita tinggal di sini. Mohon maaf beribu-ribu maaf kalau ngomongnya kasar. Buang ingus di sini. Tolong ya, bayar zakat fitrahnya di sini. Nah, itu. Lah zakat fitrah ini sesuai yang kita makan. Sesuai yang kita makan. Walaupun mohon maaf, mungkin pemerintah daerah membuat edaran kalau pakai uang sekian ribu. Saya nggak paham, saya nggak tahu, nggak hafal saya. Ya, itu. Tetapi ndaklah, kita ikutin Quran aja. Saya ulangi, ikutin Quran. Kita diperintah, disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah itu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah infak kamu, keluarkanlah zakat kamu, min thayyibati ma kasabtum, yang baik-baik
dari hasil usahamu yang baik. Yang baik. Loh ini. Jadi yang baik. Wala tayammamul khabisa. Loh gitu. Wala tayammamul khabisa. Dan janganlah kamu ini memberikan atau mengeluarkan infak itu yang buruk-buruk, jangan. Walastum bi akhidhihi illa antuk midhufi. Wong kamu sendiri juga ngelihat saja nggak mau, memincingkan mata, lihat aja merem. Kenapa? Nggak suka, nggak mau. Makan juga nggak mau. Jangan yang kamu nggak mau makan karena jelek, karena buruk, itu kamu berikan kepada orang. Jangan. Berikanlah, keluarkan zakat yang kamu juga makan. Makanya kalau kita makannya beras rojo lele, ya rojo lele. Gitu. Kalau yang kita makan ini berasnya pandan wangi, ya hendaklah pandan wangi. Jangan beras raskin atau beras yang apek bau karung, jangan. Jadi yang thayyib, yang baik. Nah, ini yang baik. Ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Itu. Lah, dalam istilah zakat ini ada yang namanya muzaki, ada yang namanya mustahik. Muzaki itu adalah orang yang berhak terima zakat. Yang berhak mengeluarkan zakat, yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Ada yang namanya istilah mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Itu terkandung di dalam surat At-Taubah. Surah yang ke-9. Ayatnya 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin itu wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqab wal gharimina wa fisabilillah wa ibnis sabil. Itu innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk siapa? Fakir. Berapa, Pak? 1. Yang kedua, miskin. Amil. Ya, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnus sabil. Berapa? 8 ya? Jadi, yang pertama fakir. Apa sih fakir itu? Definisi fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sehari-hari kekurangan. Itu namanya fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tapi kehidupan sehari-harinya juga kekurangan. Itu miskin. Ini. Lah, yang ketiganya amil. Amil itu adalah petugas pengumpul zakat dan juga mendistribusikan zakat hasil daripada yang dikumpulkan. Diberikan kepada fakir, miskin tadi, kepada mustahik tadi. Amil itu berhak menerima zakat karena dia sebagai petugas, walaupun dia kaya. Dia berhak menerima zakat. Tapi dalam sisi yang lain dia juga wajib mengeluarkan zakat karena kaya. Jadi dalam sisi yang lain dia juga mustahik, dalam sisi yang lain dia juga muzaki. Terus mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang ini yang bisa dilunakkan hatinya untuk masuk Islam. Jadi bisa saja ini mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, yang sudah masuk Islam dan baru masuk Islam, atau yang kedua belum masuk Islam tapi bisa dirayu dan bisa dilunakkan hatinya walaupun dia belum masuk. Ini mu'alaf sebenarnya.
Nah ini butuh pendekatan. Maka orang yang tadi, ya, orang yang hatinya dilunakkan itu didekati dengan zakat tadi. Wal mu'allafati qulubuhum. Terus riqab itu hamba sahaya. Di Indonesia enggak ada hamba sahaya. Nah, terus apalagi nih? Gharim. Ya, gharim. Gharim itu adalah orang yang terlilit utang untuk perjuangan Islam. Termasuk umpamanya ada orang bangun masjid itu, dia punya utang material banyak. Maka si orang yang bangun masjid tadi datang ke petugas zakat, saya tolong dong, tolong dibagi dong zakatnya untuk saya bayar utang di material. Termasuk orang yang bangun pesantren, yang dia juga punya utang dengan material, dan dia benar-benar terlilit oleh utang itu karena untuk bangun pesantren tadi, dia juga berhak menerima zakat. Ini bukan bukan terlilit utang karena kredit rumah atau kredit mobil, enggak, tapi terlilit utang karena tadi untuk perjuangan sarana prasarana Islam atau prasarana ibadah itu. Terus sabilillah, orang yang memperjuangkan agama. Terus wabni sabil, seorang musafir gitu, dalam perjalanan dia kehabisan ongkos, itu dia juga berhak menerima zakat. Itu semuanya mustahik. Jadi tadi zakat fitrah tadi, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat hari raya itu sah. Itu bagi muzaki. Tapi kalau bagi amil bagaimana? Bagi amil bisa saja dia mengeluarkan, membagikan zakat itu tadi tidak sebelum sholat Idul Fitri. Bisa jadi. Contohnya begini. Mohon maaf, kalau di lingkungan Masjid Al-Muhsinin itu zakat melimpah, alhamdulillah. Terus petugas zakat itu sudah menyisir semua mustahik. Lingkungan Masjid Al-Muhsinin, RW berapa ini, termasuk beberapa semua RT semua disisir. Siapa yang mustahik, fakir, miskin, semuanya sudah dibagi semua. Tidak ada yang terlewati. Karena jangan sampai orang fakir tadi tidak bisa ikut berlebaran. Jangan sampai. Maka si petugas zakat, maksudnya amil, itu wajib mendistribusikan itu. Semua keliling. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun. Tapi ternyata ada di antara satu rumah atau dua rumah, ketika didatangin saudara kita tadi rumahnya kosong. Begitu didatangin lagi ternyata masih kosong. Dicek lagi, ya, ini mau sholat subuh, mau sholat subuh atau mau sholat Idul Fitri, didatangin lagi ternyata masih kosong. Oh, rupanya orangnya pulang kampung. Ini maka si amil tadi boleh menahan zakat ini. Jangan dialihkan kepada orang lain dulu, jangan. Boleh, amil ini boleh menahan. Nanti diberikan kepada bapak kita yang belum datang tadi, nanti habis lebaran. Jadi jangan dianggapnya, oh yang penting habis. Enggak. Karena amil itu punya kewajiban, punya tugas, pengumpul zakat, mendistribusikan zakat, dan juga harus tepat sasaran. Saya ulangi, tepat sasaran. Jadi boleh tunggu, disimpan dulu. Itu
bagiannya Pak si A. Tetapi konsekuensinya nanti kalau zakat itu tadi bagian si A itu kok hilang, amil wajib ganti. Ini. Dan itu memang tugasnya. Jadi jangan asal habis. Jadi saya ulangi lagi. Ini. Mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri itu bagi muzaki. Ini bagi muzaki. Si amil, selama si amil tadi sudah membagikan, mendistribusikan daripada hasil zakat itu, semuanya sudah disisir, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Maka seandainya zakat itu melimpah, maka amil boleh menahan. Sambil mikir, dicek siapa saja nanti yang berhak lagi. Jadi jangan pokoknya zakat ini harus malam ini harus habis, tidak. Tidak asal habis. Ini. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah itu tadi sebelum sholat Idul Fitri itu bagi muzaki. Tapi bagi amil selama dia ini sudah membagikan zakat-zakat itu semuanya kepada yang mustahik tadi, jangan sampai ada fakir miskin yang tidak bisa ikut lebaran, tapi ternyata hasil zakat itu melimpah, maka amil tadi boleh menahan. Ya contoh seperti umpamanya negara-negara kaya itu Pak. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Emirat Arab umpamanya. Banyak orang yang mau keluar zakat, zakatnya banyak. Tetapi mustahiknya sedikit. Maka akhirnya zakat itu karena di negerinya sudah tercukupi, akhirnya makanya dikeluarkan ke negeri lain yang dianggap membutuhkan. Nah, zakat yang dikeluarkan ke negeri lain itu bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, bahkan setengah tahun baru nyampe. Ini tugasnya amin. Selama di lingkungannya tadi, negerinya tadi semuanya sudah apa tadi? Sudah terpenuhi. Nah, ini boleh si amil menahan itu zakat, baru nanti dikirimkan ke negara yang membutuhkan. Jadi tidak asal habis, tidak. Nah, ini. Kadang-kadang pokoknya yang penting habis, yang penting tidak. Ini. Ya kalau begitu nanti nggak tepat sasaran akhirnya. Loh, itu makanya saya ulangi, amil itu punya tugas itulah. Kalau ternyata ada fakir miskin yang tidak terpenuhi tadi karena si amil malas membagikannya, udah deh pokoknya deh kasih kamu aja semuanya, habis, yang penting habis ya. Lah kalau begitu dosa amil. Itu amil dosa. Makanya harus tepat sasaran. Ini. Saya ulangi lagi, bapak-bapak, saya ajak, saya himbau, tolong zakat jangan lupa. Jangan lupa sedekah, jangan lupa infak. Ini yakinlah Pak, dengan kita sedekah, dengan kita mengeluarkan infak, dengan kita mengeluarkan zakat, insya Allah rezeki kita tambah banyak. Tambah banyak. Ini jangan sampai istilahnya kita ini takut ngeluarin zakat, takut melarat, takut miskin. Nggak ada ceritanya itu. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Gara-gara banyak infak, banyak sedekah, banyak ngeluarin zakat, terus jatuh melarat. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya begitu. Kalau melarat gara-gara kalah judi, banyak. Tapi melarat gara-gara banyak mengeluarkan infak, nggak ada. Nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasodaqatu la tuzidul mala illa kasrotan.
sedekah, zakat, infak, itu membuat harta kamu tambah banyak, kata Nabi. Wa shadaqatu la tuzidul mala illa kasratan. Sedekah kamu, zakat kamu, infak kamu itu akan membuat harta kamu tambah banyak. Dalam hadis yang lain, mana kosomalun min sodakotin. Harta tidak akan berkurang karena disodakohkan. Kalau di dalam surat Saba itu surah yang ke-34. Ayatnya 39. Juznya 22. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Insya Allah rezeki kita tambah berkah. Yakin Pak? Yakin? Mantap? Alhamdulillah. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma aghnina bil ilmi wa zazina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.